Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karmila Hakim dari Prodi PGMI semester 2, ingin menjelaskan tentang etika diskusi dan bermusyawarah. Pengertian etika dalam diskusi dan bermusyawarah adalah kumpulan prinsip moral dan aturan prinsip perilaku yang mengatur cara seseorang berinteraksi, menyampaikan pendapat, serta mengambil keputusan bersama secara beradab. Nah, di sini juga ada musyawarah dalam pengamalan etika Islam, yaitu wajah yang tenang dan teduh, mencerminkan prinsip layyinah, yaitu lemah lembut, di mana tidak ada satu orang pun yang posisinya lebih menonjol dari yang lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat bermusyawarah. Yang pertama yaitu menjalin persaudaraan. Musyawarah menjadi sarana untuk saling bertemu dan bertukar pikiran, sehingga mempererat hubungan silaturahmi antara anggota kelompok atau masyarakat. Yang kedua yaitu menjamin komitmen bersama, karena keputusan diambil secara mufakat atau bersama-sama. Setiap orang akan merasa memiliki tanggung jawab dan komitmen yang kuat untuk melaksanakan hasil keputusan tersebut. Yang ketiga yaitu mencegah konflik dan perpecahan. Dengan musyawarah, setiap perbedaan pendapat dibahas secara terbuka dan damai. Hal ini minimalisir resiko terjadinya kesalahpahaman atau perselisihan. Yang terakhir yaitu menghasilkan keputusan berkualitas. Keputusan yang lahir dari musyawarah biasanya lebih matang karena mempertimbangkan berbagai sudut pandang, masukan, dan saran dari banyak pihak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip musyawarah. Yang pertama yaitu ada prinsip persamaan hak. Setiap peserta musyawarah memiliki kedudukan dan hak yang sama untuk menyampaikan pendapat tanpa membeda-bedakan latar belakang. Yang kedua yaitu prinsip keterbukaan. Proses musyawarah dilakukan secara transparan, jujur, dan tidak ada yang disembunyikan agar mencapai hasil yang objektif. Yang ketiga yaitu prinsip rasionalitas, yaitu pendapat atau argumen yang disampaikan harus masuk akal, logis, dan demi kepentingan bersama, bukan berdasarkan emosi semata. Yang terakhir yaitu prinsip mufakat. Tujuan utamanya musyawarah adalah mencapai kesepakatan bulat atau mufakat yang dapat diterima dan dijalankan oleh seluruh pihak dengan penuh tanggung jawab. Ini saya akan memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, di lingkungan rumah, seperti menentukan tujuan liburan keluarga, memutuskan menu makanan untuk acara keluarga, membagi tugas rumah seperti mencuci piring, menyapu, mengepel, dan membersihkan kamar. Yang terakhir, itu bisa memutuskan pembelian barang yang penting untuk rumah. Yang kedua yaitu di lingkungan sekolah, misalnya dengan menentukan ketua kelas melalui pemilihan bersama. Yang kedua, menentukan jadwal piket kelas. Yang ketiga, membahas kegiatan ekstrakurikuler atau lomba yang akan diikuti. Yang terakhir yaitu membagi tugas kelompok dalam pembelajaran. Yang terakhir yaitu di lingkungan masyarakat, seperti rapat warga untuk menjaga kebersihan lingkungan, musyawarah desa untuk pembangunan fasilitas umum, pemilihan ketua RT atau RW, dan diskusi tentang aturan keamanan lingkungan seperti halnya ronda malam dan gotong royong. Di slide ini saya akan menerangkan tentang langkah-langkah bermusyawarah. Yang pertama yaitu persiapan dan niat yang lurus. Segala sesuatu harus diawali dengan niat yang ikhlas karena Allah SWT. Tujuannya adalah mencari kebenaran dan solusi terbaik, bukan untuk
memenangkan argumen pribadi. Yang kedua yaitu memulai dengan lemah lembut dan bijaksana. Sesuai tuntunan Al-Quran, musyawarah harus dilakukan dengan tutur kata yang santun atau lemah lembut dan sikap yang penuh hikmah agar suasana tetap kondusif dan tidak saling menyinggung. Yang ketiga yaitu proses pertukaran pikiran. Ini adalah inti dari musyawarah, yang dimana setiap peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, mendengarkan orang lain, dan mengkaji berbagai sudut pandang secara terbuka. Yang terakhir yaitu pengambilan keputusan. Setelah melalui pertimbangan yang matang, keputusan diambil secara bersama. Dalam Islam, setelah keputusan bulat diambil, sikap yang dianjurkan adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini juga saya akan membacakan dalil dan hadis. Yang pertama yaitu ada dalam surat Asy-Syu'ara ayat 38 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina stajabu li rabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Artinya juga lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Adapun dalilnya yaitu orang yang dimintai pendapat adalah orang yang dipercaya atau amanah. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Kesimpulannya yaitu etika dalam diskusi dan bermusyawarah adalah aturan moral atau berkomunikasi secara beradab dengan mengutamakan penghormatan terhadap pendapat orang lain dan pengendalian emosi.